teroris, ya udah kita serang bareng-bareng, kita tuntas. Tim Densus 88 Anti Teror Polri menangkap terduga teroris. Kali ini saudara, penangkapan dan penggeledahan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Soun, sobat Bihun. Selamat datang di Bihun, bincang-bincang hukum negara. Sebelumnya, aku kepingin tahu nih, bagaimana kabar Soun semua? Bihun berharap Soun dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya, kenalin, aku Dina. Aku di sini akan menjelaskan atau lebih tepatnya mengupas kembali kasus yang menarik, yaitu radikalisme di Jagir, Surabaya. Hayo, siapa yang belum tahu tentang kasus ini? Sebelum kita ke pembahasan, setiap manusia itu kan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Nah, aku kepo banget nih tentang apa opini kalian ketika mendengar kata radikalisme. Kirim di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Radikalisme, kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kemudian ada juga paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Lalu radikalisme itu bersikap ekstrim dalam aliran politik. Kalau itu kan tentang politik dan sosial. Nah, radikalisme yang berkembang di Indonesia ini dicampur dengan doktrin menyimpang tentang keagamaan dan biasanya diikuti oleh tindakan terorisme. Padahal setiap agama mengajarkan kebaikan. Oke, setelah kita tahu penjelasan singkat dari radikalisme, nah kita lanjut ke topiknya. Berdasarkan web berita Jawa Pos, atau pelaku, seorang kepala rumah tangga yang diduga pelaku radikal. Pelaku merupakan pendatang yang sudah lama tinggal di perumahan tersebut dan bekerja sebagai pedagang aluminium. Pelaku yang berinisial E digerebek oleh Densus 88 di rumahnya pada tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selain mengamankan pelaku, Densus 88 juga menggeledah rumahnya dan menemukan barang-barang bukti seperti kotak amal, ponsel, spanduk, dan beberapa buku. Itu kan kronologi dari berita. Lalu, kronologi sebenarnya bagaimana? Daripada kita bertanya-tanya, langsung aja kita tanya ke warga setempat. Check it out. Bagaimana sih tanggapan radikalisme ini menurut masnya? Menurut saya radikalisme itu segerombolan orang yang terlalu menekankan apa yang dianggap dirinya benar dan terlalu itu juga menekankan ke orang-orang sekitarnya hingga bisa menimbulkan keributan dan kericuan yang dapat meresahkan bagi masyarakat dan negara. Setahu saya seperti itu. Berarti radikalisme itu dampaknya itu sangat besar ya, mungkin bisa merugikan masyarakat atau negara bahkan semuanya, mungkin gitu. Dan soal radikalisme ini, apakah masnya itu tahu radikalisme yang terjadi di wilayah Jagir? Sekilas saya mendengar cerita-cerita dari teman dan tetangga-tetangga saya saat di warung-warung dan saat jalan-jalan santai gitu. Berarti masnya tahu nih. Nah, kalau masnya tahu, izin bertanya juga, gimana sih kronologinya ya kejadian radikalisme pada saat itu di wilayah itu, gimana kronologinya? Kalau yang saya dengar itu ada suatu penggeledahan yang terjadi di suatu rumah tersangka yang dilakukan oleh segelomboran orang polisi. Kalau nggak salah yang kurang lebihnya 10 orang anggota polisi. Dan prosesnya itu juga tidak berlangsung lama dikarenakan tersangka juga
nurut lah sama polisinya. Ya sudah seperti itu saja yang saya tahu. Berarti penggeledahan ini nggak berlangsung lama ya, soalnya sebab yang bersangkutan ini nggak terlalu bantah atau kepada mata polisi mungkin gitu ya. Iya. Hai Sobat Bihun, hari ini aku akan melanjutkan pembahasan tentang permasalahan terorisme di Jagir. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Ale. Aku akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan dari latar belakang oleh Kak Dina sebelumnya. Aku ingin memperjelas tentang permasalahan terorisme yang ada di Jagir. Jadi, setelah disurvei, masyarakat Jagir itu terkenal dengan acuh tak acuh, sehingga keharmonisan masyarakat dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik. Yang kedua, masyarakat yang ada di Jagir itu terkenal masih memandang organisasi kemasyarakatannya. Jadi di sini adanya sifat yang diturunkan secara turun-temurun dan mengakibatkan fanatisme terhadap suatu organisasi tersebut. Tetapi di sini teroris tersebut memang terkenal tidak dapat diajak berbicara terhadap tetangganya, sehingga komunikasi masyarakat dengan masyarakat tidak dapat terjalin dengan baik. Nah, di sini kita akan langsung saja wawancara terhadap masyarakat yang menyaksikan langsung penangkapan tersebut, yang mana akan kita bedah lagi apakah ini benar atau tidak. Bagaimana menurut Anda kondisi masyarakat pada saat itu, pada saat kejadian penangkapan tersebut? Oh ya, pasti pada saat itu juga RT-nya dan beberapa warga itu untuk menyuarakan bahwa kalau ada misalnya ada teroris itu nggak usah takut. Karena kalau misalnya sasaran teroris itu apabila kita diserang, kalau misalnya kita takut ya itu targetnya dia. Jadi kalau misalnya ada teroris ya udah kita serang bareng-bareng, kita tugas bareng. Jadi warga-warga insya Allah di sini nggak ada yang takut, malah harus apa caranya agar teroris benar-benar dibasmi. Oh, begitu. Jadi di sini kita memiliki pembelaan terhadap diri sendiri mas ya, terhadap kejadian-kejadian tersebut. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam kemasyarakatan tersebut masih memandang organisasi kemasyarakatan seperti kayak NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain seperti itu, apakah masih? Sebenarnya kayak NU Muhammadiyah yang paling contoh itu kan sebuah organisasi masyarakat Islam, agama Islam yang sebenarnya itu sama-sama agama Islam, cuma hanya beda pandangan. Kalau masalah memperdebatkan kayaknya insya Allah enggak, cuman mungkin hanya apa ya, sekedar mempermasalahkan kayak kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu. Tapi kalau dihubungkan sama teroris mas, itu kurang lebih nggak ada. Jadi mungkin jamaah yang mengarah Muhammadiyah mengarah ke itu tidak ada. Mungkin kayak mengarah yang ke yang nggak jelas aliran-aliran yang nggak oh ya, anak HTI seperti itu. HTI atau mungkin ya yang di ISIS atau itu, iya. itu karena yang saya tahu Muhammadiyah sama NU, karena kan saya juga sekolah di Muhammadiyah juga berkeyakinan NU itu insya Allah mereka ini cinta tanah air. Jadi nggak ada yang tujuan untuk memecah belah bangsa, begitu juga NU nggak ada yang tujuan untuk memecah belah bangsa. Insya Allah aman lah mereka ini. Oke. Lalu untuk kegiatan kemasyarakatan ini mas, seperti kayak gotong royong. Nah ini kan kemarin dari riset yang telah kita ketahui itu di sana hanya melibatkan beberapa orang. Apakah itu benar riset-riset seperti itu? Seharusnya kalau gotong royong kerja bakti itu harus melibatkan semua orang ya. Cuman ada beberapa orang yang bilang kalau orang teroris atau orang yang berlatar belakang seperti itu jarang tuh mengikuti kayak kerja bakti, untuk gotong royong. Nah seharusnya ya dengan adanya gotong royong luar biasa, dengan adanya kerja bakti itu saling membahu sehingga tetangga kanan kiri kenal, tetangga kiri kanan kenal, depan belakang juga kenal. Itu harusnya ada sih. Tapi insya Allah nanti harus ada terus. Jadi ada itu mas ya, campur tangan dari lapisan masyarakat juga Ya harus ada. Apalagi kan setiap kampung kan juga ada tokoh masyarakatnya ya, baik agama ini, agama itu, baik kelas ini, muda, bapak-bapak itu harus ada tokoh masyarakat. Jadi semua itu melingkupi ikut terjadi dalam kegiatan masyarakat tersebut. Oke. Jadi beginilah teman-teman. Jadi dari riset yang telah kita temukan bahwasannya kita ketika tidak mempedulikan tetangga kita tidak mempedulikan lapisan masyarakat seperti itu akan menimbulkan efek buruk mas ya terhadap mungkin dari mas bisa menambahkan. Bukan hanya teroris sebenarnya, ketika kita membutuhkan sesuatu tapi kita lakukan kanan kiri kan juga repot juga.
Jadi bisa rangkul loh bagaimana masyarakat pada umumnya Mas ya. Halo Sobat Bihun, kenalin aku Bilkis. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kronologi dan juga permasalahan dari kasus radikalisme, pasti dari kalian ada yang bertanya-tanya, ada nggak sih kaitannya kasus radikalisme ini dengan landasan kewarganegaraan? Oke, jadi kasus radikalisme yang terjadi di Jagir ini udah pasti bertentangan dengan landasan kewarganegaraan yang ada di Indonesia, baik secara ontologi, aksiologi maupun epistemologi. Tenang aja, kita akan bahas semuanya satu persatu di sini. Yang pertama, kasus radikalisme ini berlawanan dengan semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang dari maknanya aja, antara radikalisme dan juga Bhinneka Tunggal Ika sangat bertolak belakang ya guys. Dalam hal ini berarti si pelaku telah menolak perbedaan yang ada dan juga lebih mementingkan egonya sendiri, yang dimana tindakan ini dapat mengancam keutuhan dari NKRI. Oke, selanjutnya, kasus radikalisme ini dapat menjadi persoalan yang serius bagi ideologi bangsa Indonesia karena ideologi yang dianut oleh pelaku tindak radikalisme berlawanan dengan ideologi bangsa kita, yaitu ideologi Pancasila yang secara fundamental menekankan pada penghormatan terhadap keberagaman dalam ikatan kesatuan dan persatuan. Nah, dengan melakukan tindak radikalisme ini, berarti si pelaku telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Karena sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan yang berikutnya, kita simak dulu yuk tanggapan dari salah satu mahasiswa tentang hubungan dari kasus radikalisme ini dengan landasan kewarganegaraan. Kita simak dulu yuk, skuy. Nah, sebelumnya Kak Fania sendiri udah tahu belum sih tentang kasus radikalisme yang terjadi di Jagir? Kalau saya sendiri sudah pernah baca-baca beritanya gitu sih, di internet kan sudah banyak ya. Oke. Baik, kalau gitu menurut Kak Fania, apakah kasus radikalisme ini bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Kalau menurut saya sangat bertentangan ya, karena kan pelaku radikalisme ini kan bertindak intoleran, jadi kayak tidak menghargai keyakinan yang ada gitu loh, tidak menghargai perbedaan yang ada. Padahal kan dalam Bhinneka Tunggal Ika kita harus menghargai satu sama lain kayak gitu, harus menjaga persatuan Indonesia. Iya. Jadi dari maknanya sendiri udah beda ya, udah bertolak belakang. Oke, kan ideologi yang dianut oleh pelaku tindak radikalisme ini bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Nah, apakah menurut Kak Fania ini ideologi yang dianut oleh pelaku tindak radikalisme ini dapat mengancam keberadaan dari ideologi Pancasila? Menurut saya sangat mengancam sih, apalagi sekarang ini kelompok tindak radikalisme ini sudah kayak terang-terangan gitu loh untuk menyebarkan paham radikalisme ini sendiri. Nah, jadi kan kayak bisa mengancam ideologi dari bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Oh ya, yang terakhir, apakah menurut Kak Fania, apakah pelaku tindak radikalisme ini telah melanggar kewajibannya sebagai warga negara? Menurut saya sangat melanggar ya, karena kan kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya menjaga persatuan, bukan malah menyebarkan paham-paham radikal gitu. Hai Soun, aku Zamzami. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah tindakan radikalisme dapat mengancam keamanan dan ketahanan nasional. Radikalisme merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi bangsa. Jika ideologi bangsa sudah tidak kokoh, maka akan berdampak terhadap ketahanan dan keamanan nasional. Dengan melakukan tindakan radikalisme, pelaku tindakan tersebut sudah tidak lagi memiliki jiwa integritas nasional. Pelaku juga tidak mencerminkan sikap bela negara dalam upaya menjaga pertahanan negara Indonesia. Kemudian, tindakan radikalisme ini merampas hak asasi manusia. Paham radikalisme menjadi hal yang harus diwaspadai karena gerakan dari paham radikalisme sulit ditebak pada saat melakukan tindakan teror. Radikalisme ini untuk saat ini dinilai telah melanggar hak asasi manusia karena tindakan yang dilakukan itu sangat ekstrim dan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, gejala kasus radikalisme ini bisa ditimbulkan oleh kepentingan politik. Modus dan gerakan terorisme saat ini itu sangat unik karena terdapat korelasi antara gerakan politik
dan pertumbuhan terorisme yang sulit dibaca. Politik identitas menjadi tujuan utama para pelaku tindak radikalisme untuk melakukan tindakan radikalisme. Dan ketika kelompok radikal menyatu dengan partai politik, maka paham radikalisme akan menguat. Hal ini dibuktikan dengan adanya permintaan sekelompok yang memulangkan seorang yang merupakan pemimpin organisasi garis keras atau bisa disebut dengan radikalisme yang mendapatkan dukungan oleh para tokoh politik di negara ini. Nah, saya mau bertanya kepada Mas Alvin tentang mau tanya apa? Tentang sikap Anda apabila keamanan dan ketahanan nasional terancam dengan adanya radikalisme ini. Sikap saya terhadap keamanan dan ketahanan tentang radikalisme adalah pertama, menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap Kesatuan Republik Indonesia. Dua, perkaya wawasan keagamaan yang moderat, terbuka, dan toleran. Yang ketiga, bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi. Begitu jawaban saya. Saya mau bertanya lagi, yang kedua adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan radikalisme atau terorisme ini, Mas Alvin? Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus terorisme adalah dengan meminimalisir penyebab utama terorisme, merevisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, counter attack, menjalankan ketentuan hukum serta melakukan kerjasama internasional dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Saya bertanya satu kali lagi ya, Mas Alvin. Yang ketiga adalah bagaimana Anda menghadapi tindak radikalisme yang telah mengancam hak asasi manusia? Secara sederhana, radikalisme itu adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal sekaligus menjadi karakteristiknya. Yang pertama, sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua, sikap fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hai Sobat Bihun. Kenalkan, nama aku Imania Dwi Iswandani. Di sini aku mau kasih paham kalian tentang kasus yang kita bahas, yaitu kasus radikalisme yang ada di Jagir. Sebelumnya teman-teman yang lain pasti sudah menjelaskan tentang kewarganegaraan mereka kan. Nah sekarang giliran aku mau kasih tahu kalian tentang hubungan radikalisme dengan rule of law kita. Ada yang tahu rule of law itu apa? Rule of law itu biasa disebut urgensi hukum atau suatu aturan hukum, di mana negara hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Udah tahu kan Sobat Bihun? Jadi kasus radikalisme yang dilakukan di Jagir merupakan tindak yang melanggar hukum suatu negara. Akibatnya dapat merugikan semua kewarganegaraan kita. Karena radikalisme sendiri itu melanggar konsep negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Cahl, bahwa konsep negara hukum ada 4, yaitu 1. Perlindungan hak asasi manusia, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Nah, jelas sekali radikalisme yang dilakukan oleh Edi Jagir itu
sangat melanggar konsep yang dikemukakan oleh Julius Stahl. Jadi itu sangat tidak boleh dan harus ditindaklanjuti secara tegas ya teman-teman. Radikalisme ini ternyata juga melanggar civil religion, yang berarti melanggar agama yang biasa ada pada rakyat. Orang radikal kan cenderung bahwa dia itu membawa paham yang salah, paham yang tidak ada konsepnya, tidak ada arahnya kemana. Jadi itu sangat salah dan cenderung fanatik dan anarkis untuk memenuhi keinginannya. Kan serem banget ya teman-teman, serem banget. Jadi Sobat Bihun, jangan cuma karena kefanatikan seseorang kita bisa merugikan banyak pihak lainnya, terutama masyarakat Indonesia. Jadi Mbak Nara, kalau boleh tahu radikalisme itu seperti apa ya? Menurut saya itu radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan adanya perubahan tapi dengan cara yang salah. Oh, seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu, Mbak Nara tahu kasus radikalisme yang ada di Jagir? Iya, tahu. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Mbak Nara. Mbak Nara, apakah radikalisme yang terjadi di Jagir mengganggu keefektifan aturan hukum yang ada di Indonesia ini? Iya, sangat mengganggu karena radikalisme itu bersifat menyimpang. Jadi itu sangat mengganggu masyarakat sekitar dan semuanya ya? Iya, sangat mengganggu. Oke. Dan yang kedua itu, menurut Mbak Nara, apakah radikalisme yang terjadi di Jagir itu telah melanggar ketentuan agama kita? Iya, sangat melanggar karena kan di Islam kan pedomannya itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dengan adanya radikalisme itu kita tuh tidak jelas asal usul dari radikalisme itu. Jadi radikalisme itu tidak tahu mau dibawa kemana. Jadi ya gitu. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, menurut Mbak Nara sendiri, apakah terjadinya kasus radikalisme di Jagir itu dikarenakan tidak adanya perwujudan konstitusi rules of law? Benar, karena konstitusi itu sendiri seperangkat aturan hukum, dan sedangkan radikalisme itu bersifat menyimpang karena tidak termasuk aturan yang ada di Indonesia. Jadi jika ada radikalisme di lingkungan kita harus mencegah karena itu bersifat menyimpang dan merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Sinta Nur Hafifah. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai peraturan UU pemerintahan terhadap kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi di Indonesia kali ini. Indonesia ada beberapa pasal yang menjerat mengenai tindak pidana radikalisme dan terorisme. Salah satunya ialah yang terdapat pada UU nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban massal atau menimbulkan kehancuran dan kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional yang bersifat atau dengan motif ideologi, politik atau agama. Sementara itu, pada pasal 10 dan pasal 11 disisipkan satu pasal, yakni yang terdapat pada pasal 10A yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, membuat, menerima, dan memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, dan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, dan mengeluarkan dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, dan mikroorganisme, nuklir radioaktif, atau komponennya,
dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana penjara seumur hidup maksud saya, atau hukuman mati. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada negara Indonesia mengenai. Bapak, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia, negara kita ini? Ya, jadi terima kasih Mbak Sinta. Kalau bicara tentang radikalisme dan terorisme itu kan banyak pihak yang harus bersama-sama terlibat untuk menanggulangi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu tentu pemerintah punya banyak cara, punya banyak program, banyak kegiatan, merangkul semua pihak, ada melalui sosialisasi di setiap lembaga, misalkan di sekolah, bahkan di instansi pemerintah pun juga ada sosialisasi, dan banyak pihak yang terlibat, bukan cuma pemerintah. Pemerintah wajib bekerja sama dengan masyarakat, dengan lembaga pendidikan, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya lah bareng-bareng gitu. Lalu apakah tindakan untuk pelaku radikalisme bertentangan dengan Pancasila, ideologi Pancasila? Oh iya, pasti. Kalau apakah itu bertentangan, ya pasti bertentangan, karena tidak ada satu paham pun, ajaran pun, ideologi apapun yang membenarkan adanya tindakan radikalisme. Jadi pasti, apalagi dengan Pancasila, pasti itu bertentangan. Di breakdown dengan undang-undang, dengan semua peraturan pemerintah, itu pasti bertentangan dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai ideologi Pancasila. Itu pasti bertentangan. Mengapa radikalisme itu selalu berkaitan? Maksud saya selalu dikaitkan, selalu berdampingan dengan tindak terorisme seperti itu. Ya, ini masalah mindset aja kalau menurut saya. Jadi seringkali dipahami bahwa radikalisme itu selalu beriringan dengan terorisme begitu. Karena memang cara ataupun gimana ya, para pelaku radikalisme atau terorisme itu selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Makanya disebut radikal, karena memang menggunakan cara-cara kekerasan. Yang itu tentu sudah menjadi satu mindset mereka bahwa kalau tidak dilakukan dengan kekerasan tidak akan berhasil. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, bagaimana sikap Anda apabila orang terdekat Anda termasuk salah satu anggota dalam gerakan radikalisme? Menurut saya, orang tersebut harus tetap didekati dan jangan dijauhi. Bahkan kita ikuti terus kegiatan-kegiatannya. Bila perlu kita masuk dalam lingkup kajian-kajian yang diterimanya, dalam rangka mengetahui sejauh mana pemahaman dan keyakinan ideologis yang menancap dalam benaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kasus radikalisme? Yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah radikalisme dan terorisme ini tumbuh di Indonesia, yang pertama, pemerintah harus melarang aliran-aliran yang berpaham radikal ini ada di Indonesia. Dan selanjutnya pemerintah harus melaksanakan penegakan hukum. Untuk pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Anda, upaya apa yang harus kita lakukan agar tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme? Yang pertama dan paling utama menurut saya adalah kita membuat kajian-kajian dengan memberikan materi agama yang ramah dan moderat, khususnya agama Islam, di mana agama Islam adalah sebagai pembawa misi ketuhanan, berusaha menciptakan maslahah
perdamaian, persatuan, keadilan, kesetaraan, dan menumpas semua bentuk kezaliman termasuk teror. Jadi seperti itu guys, radikalisme dari sudut pandang para ahli. Tapi kalau sudut pandang dari masyarakat bagaimana? Kita simak yuk. Sudut pandang radikalisme menurut saya yaitu radikalisme tidak sejalan ya dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga pemikiran radikalisme ini sangat bertentangan dengan pemikiran saya terutama. Dan radikalisme ini sudah marak terjadi pada semua, terutama di Indonesia ini. Dan itu membuat sebagian besar orang berpikiran yang berpikiran yang tidak baik lah, tidak baik dengan apa yang sedang terjadi terutama kan. Itu membuat semua orang itu agak kayak ragu-ragu antara memilih apa itu kabar yang ini, apa yang ini, kabar tentang radikalisme ini. Ya. Dan itu sangat mempengaruhi banyak orang, terutama pada kalangan-kalangan yang awam ya, terutama yang tidak mengerti apa itu yang sedang terjadi. Nah, dan itu mempengaruhi bagi anak-anak muda sekarang ya, untuk terkait pemikiran-pemikiran radikalisme itu, Mas. Ya, bisa jadi. Soalnya kan apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan gampang terpengaruh lah intinya. Gampang terpengaruh budaya-budaya gitu ya. Apalagi dari pergaulan mereka sendiri, terus cara mereka berpikir kan berbeda-beda juga. Jadi tentang radikalisme ini bagi saya itu suatu pemikiran yang sangat-sangat kayak bodoh gitu loh. Bodohnya itu tidak bisa menimbang dulu gitu loh, antara apakah ini benar terjadi, apakah tidak terjadi. Baik Mas, terima kasih. Ya, terima kasih. Menurut saya radikalisme itu condong ke pemaksaan sebuah kehendak dari sebuah paham yang sifatnya itu kurang nasional menurut saya itu. Jadi cenderung meyakini sebuah paham yang menurut individu tertentu itu paling benar, paling bagus, sehingga memaksakan untuk orang lain untuk ikut mengikuti dia. Jadi kalau menurut saya ya tidak cocok kalau di Indonesia kayak gitu. Apalagi di desa, wah tidak cocok. Itu tidak cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Di agama pun diajarkan itu. Jadi tidak bagus lah kalau itu, saya tidak suka kayak gitu. Gitu kira-kira seperti itu. Baik. Nah, jadi seperti itu guys, sudut pandang tentang radikalisme dari masyarakat, baik dari kalangan anak muda maupun kalangan orang tua. Nah, dari pembahasan teman-teman Bihun tadi, gimana sih pendapat dari Sobat Bihun sendiri? Tulis pendapat dan sudut pandang kalian di kolom komentar ya. Oke, untuk kesimpulan dari semua pembahasan kita tadi akan disampaikan oleh Kak Rendra berikut ini. Hai, aku Rendra. Setelah dijelaskan dengan detail sebelumnya, dapat disimpulkan di kasus ini bahwa tindakan radikalisme ini merupakan tindakan yang sangat-sangat membahayakan bagi keutuhan NKRI. Mengapa demikian? Karena gerakan ini, radikalisme ini berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Dengan perlawanan tersebut jelas sangat berbahaya karena tindakan itu dapat menimbulkan kerusuhan serta perpecahan di Indonesia. Dan juga radikalisme ini juga mengancam NKRI baik dari luar maupun dari dalam diri, yaitu melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran. Mereka berusaha mengajak orang-orang di sekitar dengan pencucian otak, baik dengan cara memberikan kata yang memantapkan keyakinan seseorang terhadap suatu hal maupun yang lain. Dan juga radikalisme ini adalah salah satu contoh tindakan yang bertentangan dengan aspek-aspek yang ada di ontologi
aksiologi, dan epistemologi kewarganegaraan. Bisa dibilang gerakan radikalisme ini dapat membuat stabilitas dan kedamaian negara terancam, sebab tindak radikalisme ini sangat amat berbahaya serta dapat menimbulkan kerusuhan serta perpecahan di Indonesia. Sebagai warga negara baik, kita harus tahu upaya apa saja sih yang perlu dilakukan supaya kita semua ini terhindar dari tindakan radikalisme. Jadi, kita semua bisa meminimalisir adanya tindakan radikalisme ini dengan cara mencegah secara mandiri, yaitu salah satunya dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme atau berpikiran terbuka, dan kita juga semua harus bersikap toleran terhadap semua atau perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, cukup asik kan pembahasan kali ini. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa mencegah adanya radikalisme yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Bagaimana nih opini Sobat Bihun? Kalau menurut kalian konten ini sangat bermanfaat dan menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sebelum kami undur diri, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Bihun, kepada para narasumber, dan kepada pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan video kami. Kami ucapkan sangat-sangat terima kasih. Kami Bihun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye Sobat Bihun.